Oke, ini pertanyaan krusial nih, banyak yang nanyain karena masalah biaya. Biaya untuk penyetaraan Kapin 2 ke Niaga DP 4 berapa? Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan channel saya David Rick. Kita pada pagi hari ini akan membahas tentang DP 4 peningkatan. Pasis Pak ya? Pasis ya. DP 4 peningkatan. Di depan saya nih sudah ada narasumbernya, ada Pak Hari Fernando, kemudian ada Pak Taufik. Kemarin itu kita sudah membuat konten tentang DP 3 peningkatan. Tapi kurang abdol kalau nggak bikin DP 4-nya sama DP 5-nya. Nanti kita tanya-tanya dengan Pak Taufik dan Pak Hari ya. Pak Hari mengenai DP 4 peningkatan. Kenapa mereka menjadi pelaut. Kemudian persyaratan untuk peningkatan. Biayanya berapa. Nanti kita tanya-tanya langsung dengan narasumbernya. Nih narasumbernya ya. Ini mereka berdua ini lagi ujian komprehensif, tapi kita culik dulu biar memberikan sharing-sharing informasi kepada teman-teman yang masih di kapal ataupun yang berniat untuk mengambil peningkatan DP 4. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, kita kenalan dulu nih satu-satu. Pak Taufik, kenalan dulu Pak. Ya, nama saya Taufik Mulyanto, asal dari Brebes. Asal dari? Brebes, Jawa Tengah ya. Ya. Di sini tinggalnya di? Sini tinggalnya di Cituis. Cituis ngekos atau rumah? PTN ya. Ngekos. Sudah keluarga Pak? Sudah Pak. Anak 1. Istri? Baru 1 Pak. Baru 1. Pengen nambah lagi Pak? Satu ada cukup. Pak Hari, kenalan dulu Pak. Perkenalkan, nama saya Hari Fernando, saya dari Padang. Saya tinggal di Cituis. Saya dari penyetaraan buat teman-teman yang mau seperti saya penyetaraan dari Kapin keempat, nanti kita jelaskan. Oke, berarti Bapak dari Kapin ya? Kapin. Berarti sama dengan kemarin waktu saya bikin konten tentang DP 3 ada juga yang dari Kapin. Nah ini contoh realnya dari Kapin 2 berarti? Iya, Kapin 2. Dari Kapin 2, oke. Ini tapi kok bajunya kenapa beda Pak? Ya, ini soalnya di periode saya sama periode dia udah mulai perubahan gitu. Periode saya periode terakhir yang pakai baju seperti ini. Periode terakhir pakai baju ini. Kalau Pak Taufik sudah dapat yang putih. Iya. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh. Kan biasanya kalau orang jadi pelaut mungkin dia dari Taruna. Kan Pak Hari dulu dari Taruna. Dari Taruna Perikanan berarti ya. Oke. Kalau Pak Taufik Sama juga Pak. dari Taruna Perikanan. Pelayaran. Perikanan. Oh penyetaraan juga. Berarti dua. Berarti narasumber saya dua-duanya hari ini adalah perikanan. Oke, berarti kontennya kita adalah penyetaraan dari perikanan ke niaga. Dulu alumni mana Pak Taufik? Alumni SUPM Negeri Tegal. SUPM Negeri Tegal. Ya. Oke, kalau Pak Hari? Saya dari alumni SPM Negeri Pariaman. SPM Negeri Pariaman. Dulu kenapa Pak kalau masuk perikanan? Kenapa? Ya, dulu masih hobi memancing ya. Iya. Jadi pengen larinya ke kapal-kapal ikan. Tapi memang dulu sudah tahu ada kapal niaga. Sudah. Cuma lebih milihnya ke kapal ikan. Iya. Oke. Cuman nggak lebih dalam Pak. Sekarang pengen lebih dalam, makanya saya coba untuk ke kapal niaga. Kapal niaga. Iya. Tapi memang sebelumnya di kapal ikan terus? Enggak. Ya pernah kapal ikan, terus saya coba beralih ke niaga, ikut penyetaraan ini dari Kapin 2 ke ANT 4. Oke. Kalau Pak Hari, kenapa dulu ngambil perikanan? Kalau saya dulu ada termotivasi gimana mau kalau di Jepang itu enak ya, bilang kan ada teman saya kakak-kakak yang saya SMP dulu ya kan, dia pergi ke Jepang, wah sukses dia dapetin. Jadi saya termotivasi ya kan.
Nah, jadi disitulah saya mau masuk perikanan. Alhamdulillah tamat dari situ juga saya bisa ke Jepang. Bisa ke Jepang untuk kapal-kapal ikan Jepang. Kapal ikan Jepang jadi Kensuse. Kalau buat yang dari perikanan itu kalau dia mau ke Jepang itu ya seperti jadi Kensuse. Oh gitu. Kensuse Jepang. Nah ini menyinggung tentang kapal ikan nih. Maaf ini kita menyinggung ya. Kalau Cerita sedikit lah tentang kapal ikan di luar itu bagaimana? ya misalnya kalau kejadian di kapal ikan, ya masa kalau musibah dimanapun Pak pasti ada ya Pak ya. Iya. Jadi kalau buat di luar itu semuanya gimana? Kalau ada terjadi musibah atau kecelakaan atau tangan putus atau yang mau meninggal itu enaknya di luar dia ada asuransinya. Ya. Lebih bagus asuransi di luar daripada kapal ikan juga. Ya. Tapi sepengalaman ada nggak pengalaman buruk selama di kapal ikan Jepang? Alhamdulillah kalau di saya belum naik. Tapi yang sebelumnya yang rombongan saya juga ada pernah sih. Ada. Yang tangannya putus kena pancing ada, kena sangkut kena pancing, kena mainland itu kan. Oke. Pengalaman terakhir jadi apa Pak di kapal Jepang? Kalau buat Kensuse ya jadi anak buah aja. Dan yang abu aja. Gitu. Oke. Kecuali kapten kita dipergunakan di kapal Indonesia, ya baru kita jadi malingnya. Berarti di kapal Jepang itu kapinnya nggak dipakai? Nggak dipakai. Oke. Kalau Pak Taufik? Ya nggak jauh beda ceritanya Pak. Kalau saya dulu di kapal ikan lokal aja. Lokal. Karena saya merasa per bulannya kurang. Jadi saya lari keluar. Tapi menggunakan saya pakai dasar. Pakai dasar. Ya. Oh, punya NTD. Iya. Oke. Able ya. Able-nya ya, Able sekarang Able kan. Ya, karena kalau di lokal kurang gimana ya? Per bulannya juga nggak mungkin kan buat nutup. Buat di dapur lah. Oke. Cepat-cepat keluar. Ya. Kemarin persyaratan untuk daftar di 4 apa saja? Persyaratan untuk penyetaraan ya dari Ankapin ke ANTN 4. Yang syarat utamanya 5 tahun umur Ankapin. 60 bulan. Di kurikulumnya bahasanya 60 bulan, 5 tahun. Itu. Ya. Baru persyaratan lainnya kan adalah persyaratan nanti. Bisa menyusul berarti bisa ngambil di sini. Iya. Ya. Kemarin yang punya sertifikat pendukungnya apa saja? Untuk pendukungnya ada BSD, CRB, AFF, MEPA, terus MDSS. Oke. Kalau Pak Hari? Nah, kalau saya ya yang sudah punya sebelumnya selain Kapin. Kalau saya cuma BSD. Oke. Sama Kapin itu aja. Soalnya dari yang Kapin kan kita cuma hanya ada BSD gitu. Jadi pendukungnya itu kalau benar selesai empatnya ya ditambah. Gitu. Tambah gitu. Oke, ini pertanyaan krusial nih, banyak yang nanyain. Karena masalah biaya. Biaya untuk penyetaraan Kapin 2 ke Niaga DP4 berapa? Biasanya tiap periode kan berubah ya. Kalau di periode saya itu biaya kurang lebih itu 12 juta. Iya. Dari mulai pendaftaran, seleksi sampai masuk, sampai duduk. Iya. 12 jutaan. Dapat seragam kan. Ya, apa saja Pak? Dengan 12 juta dapat apa saja? Dapat medical, dapat seragam, 2 setel, sepatu, tas, ya. Topi, ya. Atribut baju. Lengkap baju. Okay. Ini kan 2000 berapa? Saya masuknya 2019. 2019. Berarti kemarin prola 1 tahun. 1 tahun. Oke. Kalau Pak Hari? Zamannya Pak Hari dulu? Kalau saya masih di bawah lah. Kalau nggak salah itu 11 juta 500-an ada. 11 juta 500-an pada saat itu. Pas di perubahan ini mungkin dia berubah kan. Iya. Nah kalau di pas ya kayak ini dapat atribut baju sepasang, sepatu, terus baju prakteknya baju biru tuh. Baju wearpack. Enggak, bukan. Ya ada satu lagi baju buat baju ini DOK. DOK itu ya. Iya, diklat orientasi gitu. Ada keras kecil. Kaos juga ya. Oke. Berarti zamannya Pak Hari masih 11,5 juta sampai dengan duduk ya. Sampai duduk. Kalau zamannya Pak Taufik sudah 12 juta. Kurang lebih ya sampai duduk. Nah, itu kan kita bicara biaya pendidikan saja nih. Kira-kira kalau biaya hidup ini kan sudah selesai sudah selesai ujian. Ya kan, kira-kira dari mulai sekolah, kalau kemarin kan kejedah
Prala kan? Ke Jeddah Prala 1 tahun. Nah kira-kira nih dari selama sekolah sampai dengan ujian kompre nih, kira-kira biaya hidup berapa? Minus 1 tahun ya, karena 1 tahun harusnya kan dapat uang saku. Iya. Kalau bicara pengeluaran tergantung gaya hidup ya. Iya. Ya waktu saya duduk itu kurang lebih 4,5 bulan. Ya atur-atur aja, kalau ngumpul sama kawan masak sendiri itu jatuhnya ya ringan lah, lalu mahal-mahal. Ya kurang lebih kalau pengeluaran itu buat makan sebulan 200. Sebulan 200. Ya, sebulan 200. All in? All in. Selama diklat berapa bulan, Pak? Kurang lebih 4,5 bulan. 4 bulan setengah. Iya. Diklatnya 4 bulan setengah. Jadi teman-teman sekalian, kalau yang penyetaraan, kalau yang punya Kapin 2 ya. Punya Kapin 2, kemudian minimal masa layarnya itu 60 bulan atau 5 tahun ya. 5 tahun. Oke, kemudian ngambil DP 4 atau diklat laut tingkat 4, duduknya selama 4 bulan setengah ya. Kira-kira pendidikan di kelasnya itu adalah 4 bulan setengah. Nah setelah itu mereka harus melakukan praktek berlayar Prala selama 1 tahun di kapal niaga. Nah di kapal niaga. Nah tadi dijelaskan kalau misalnya selama 4 bulan setengah, kira-kira biayanya habisnya sekitar ya berapa? Tergantung gaya hidup. Kalau Pak Hari gimana? Kalau dihitung-hitungin kita hitung dari uang kos. Misalnya kalau pengen hemat, kita itu satu kos itu minimal 3 orang lah ya. Bertiga, satu kos bertiga. Soalnya kalau di daerah sini satu kos itu taruh 800. Kalau kita sendiri pasti biaya hidup buat hidup selama 4 bulan itu terlalu mahal. Nah, jadi kita bawa teman berdua, bertiga, jadi satu kos bisa bayar separuh-separuh kan. Ya, masak sendiri. Kalau biaya hidup buat makan di sini, alhamdulillah sini semuanya murah lah ya kan, buat sayur murah di sini kalau buat makan. Ya. Tapi ya tergantung pelautnya lah ya kan, kalau buat yang royal tergantung mana gitu. Tergantung orang lah ya. Kira-kira Orangnya. Pak, pengalaman Pak Hari ini untuk ini kan kita sharing nih. Ya. Mungkin ada junior Pak Hari dari Padang ya kan. Junior dari Pak Taufik dari Tegal ya kan, sekarang masih berlayar. Kenapa? Karena kemarin itu banyak yang bertanya di channel saya banyak yang bertanya. Mereka mau peningkatan. Ini yang paling sering ditanyakan itu masalah biaya. Karena otomatis kan orang kan harus istilahnya nabung dulu ya kan, planning dulu. Saya kan mungkin tahun sekian mau sekolah atau apa gitu. Pengalaman pribadi nih Pak Taufik selama sekolah ini kira-kira untuk pribadi ya, bukan untuk keluarga gitu. Iya. Kira-kira saving berapa harusnya? Siapin aja kurang lebih 25 lah, cukup. 25. Sampai duduk ya? Iya. Sampai istilahnya sampai dia itu udah include semua ya. Berangkat Prala ya? Dari biaya hidup ya. Sampai kurang lebih 20 sampai 25. 20-25an. Iya. Pak Hari sendiri? Kayaknya 20-an lah ya nyampe. Soalnya dari pendaftaran kita taruh 12. Buat dari bulanan uang kos, taruh 1 bulan 200 atau 300 ya kan, ditambah 4 bulan, cuman berapa? Jadi 1.600.000. Ya. Kan 1.200.000 saya buat 1 bulan kan sebulan 300 gitu kan. Ya itu kan. Nah, tergantung di sini buat biaya makan kita pasti satu kamar ada 3 orang. Itu bisa nyumbang makan berapa orang kan, taruh 50.000 lah ya kan, 50.000 atau 100.000 ditaruh itu dicukupin lah gitu kan, kita bertiga ya kan. Kalau buat kita aman aja, buat kita benar-benar kalau pengen niat sekolah, jadi pas sekolah itu buat kita niat buat sekolah, nanti jangan ada pikiran tempat yang lain atau gimana, ya. Kita bisa bobol lah ya, bisa gitu. bobol. Oke, itu kalau masalah biaya ya, berarti bisa duduk sampai dengan berangkat Prala itu 20-25 lah ya, udah bisa sekolah, udah bisa penyetaraan dari Kapin 2 ke DP 4. Oke, kemarin pengalaman selama Prala Pak Hari di kapal apa? Ya di kapal kargo. Kapal kargo, dapat uang saku? Alhamdulillah dapat. Berarti bisa balik dong. Bisa balik lah. uang sekolahnya bisa kembali dong? Kembali. Alhamdulillah. Tambah sertifikat juga bisa kan? Tambah sertifikat. Kalau Pak Taufik? Saya di Kerubut. Oh di Kerubut. Ya. Lebih banyak lagi dong nih. Ya, amin, alhamdulillah.
Artinya uang sekolah itu yang kemarin dikeluarkan bisa nutup. Bisa nutup ya. Oke. Next nih yang terakhir. Kenapa kok milih Poltekpol Banten, Pak Taufik, untuk ngambil penyetaraannya? Karena dari info sebelumnya, awal saya dapat info ada penyetaraan dari Angkapin ke ANT itu ya di sini. Di Banten. Di Banten ya. Oke. Masalahnya Pak Taufik kan dari Tegal, ya kan? Yang terdekat dekat ke sini atau dekat ke Semarang kalau Tegal? Dekat ke Semarang. Ke Semarang, tapi yang buka cuma di Banten. Mana ada di Banten untuk penyetaraan ya. Penyetaraannya. Iya. Gitu. Kalau Pak Hari, apa alasannya milih di sini? Kalau ya sebenarnya ada juga sih yang di Aceh kan, Aceh juga ada. Tapi karena saya buat apa ya? Karena di sini ya saya merasa lebih terjamin lah, gitu mana kehidupannya itu nggak terlalu itu kan. Terlalu Dibandingkan apalagi kalau di tengah-tengah kota Jakarta misalnya, tiap malam udah jalan terus gitu. Kayak gitu. Oke, Pak Taufik, saya minta pesan-kesannya Pak buat teman-teman yang masih berlayar, terutama siapa tahu buat junior-junior yang pengen sekolah, pengen ngambil penyetaraan. Kalau dulu namanya penyetaraan Pak, tapi kalau sekarang ini di kurikulumnya maksudnya di kurikulum peningkatan. Ya bisa kita bilang peningkatan, bisa kita bilang penyetaraan lah, gitu. Gimana Pak? Ya, buat adik-adik nih yang masih di kapal. Yang masih kerja di kapal, pertama ya safety first. Safety first ya. Jaga keselamatan, waspada kerja. Kalau mau sekolah gimana? Semangat kalau mau sekolah ya kumpulin dulu biar bisa nyusul sama senior-senior yang sudah ikut peningkatan. Nah ini contohnya alumni dari SUPM Negeri Tegal. SUPM Negeri Tegal. Saya punya 2 narasumber nih, satu lagi dari Sumatera. Pak Ari, pesannya buat kira-kira buat teman-teman atau buat junior-junior adik-adik yang pengen sekolah? Buat teman-teman atau nanti ada adik-adik yang lihat ya kan yang alma mater gitu, pesannya kalau buat di kapal ya hati-hati bekerja, jaga keselamatan, dan kalau ada yang mau penyetaraan, kalau emang ada mau niat penyetaraan, jangan sampai ikut-ikut lah ya kan, kumpulin uang. Kalau memang niat penyetaraan kita kumpulin uang aja, jangan sampai ya bergaul atau gimana gitu ya kan. Nanti misalnya kan ada di terakhir pas kita ngakuin itu lah ya. Kesan selama di Banten? Kesan selama di Banten, saya selama seminggu ada 4 kali pasar malam. Selama kuliah di sini bagaimana? Masa di sekolah ya seru ya, karena banyak kawan. Ada yang satu alma mater ketemu, ternyata sama-sama dari satu alma mater. Ya, semua satu alma mater kan, dari perikanan juga, dari Aceh kan, sama-sama SUPM juga. Jadi dapat kawan baru di sini. Dapat kawan baru. Ya, happy pasti. Itu. Karena Pak Hari, kesan-kesan selama di Politeknik Pelayaran Banten? Kalau kesannya ya sama lah kan, dapat pergaulan baru, teman-teman baru dari daerah-daerah lain. Dan kalau buat di sini alhamdulillah pembelajarannya, kalau guru-gurunya baik-baik orangnya ya kan. Jadi bukan nyaman gitu. Bukan karena saya wawancara ya. Benar. Gurunya enggak terlalu itu kan, dia pengajarannya baik. Lingkungannya juga alhamdulillah baik-baik orangnya. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi ya. Kita sudah sengaja saya minta langsung sebagai narasumber, ternyata dapatnya narasumbernya langsung nih dari Kapin, penyetaraan dari Kapin 2 ke ANT 4 ya. Dua-duanya ANT ya? Dua-duanya ANT. Kira-kira target sama ANT berapa? 1? Bisa lah ya. Harus bisa. Pak Hari ya? Insyaallah bisa ya. Oke teman-teman sekalian, itu tadi kita bincang-bincang singkat dengan Pak Hari Fernando, kemudian alumni dari Pariaman tadi ya, dari Batam apa namanya? Padang ya. Padang, kemudian Pak Taufik alumni dari SUPM Tegal ya. Ini saya tanya-tanya tadi mengenai persyaratannya, kalau mau penyetaraan ke DP4 itu apa saja, kemudian persyaratannya apa saja, mengenai biaya sudah, kemudian kemarin juga sudah praktek 1 tahun ya. Berarti sekarang ini mereka
sudah melewati ujian keahlian pelaut. Nah itu teman-teman sekalian, sekedar sharing informasi. Semoga nanti informasi-informasi yang kita sharingkan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak ya, atas sudah menjadi narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah dulu. Dadah.